Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi bener-bener viral dan jujur aja bikin geger banyak kampus di Indonesia. Kita bakal membedah sebuah dokumenter investigasi berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Ini garapannya Dandi Laksono dan Cipri Pajudale. Nah, tenang aja, kita di sini nggak bakal bela pihak manapun ya. Kita murni mau bedah sebenarnya apa sih isi film ini, terus kenapa tayangannya sampai memicu pro kontra yang luar biasa, dan gimana ini semua ngaruh ke kebebasan akademik sama hak-hak masyarakat adat. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, coba kita selami topik ini. Pertanyaan terbesarnya tuh gini, kenapa sih cuma karena muter film dokumenter, kampus bisa sampai seheboh itu? Kalian mungkin udah sempat lihat beritanya seliweran di medsos kan? Banyak banget acara nonton bareng alias nobar dokumenter ini yang tiba-tiba dibubarin paksa di kampus-kampus. Nah, yang bikin penasaran, kenapa karya jurnalistik kayak gini bisa memicu reaksi protektif yang sebegitu kuatnya dari pihak rektorat? Apa sebetulnya yang paling dikhawatirin dari penayangan film ini? Nah, untuk ngejawab itu, mari kita lihat dulu gimana sih kontroversi ini awalnya bisa meledak di ruang-ruang kampus kita. Kejadiannya itu benar-benar cepet banget kayak efek domino. Puncaknya itu di awal sampai pertengahan Mei 2026. Pertama, di tanggal 7 Mei, pihak Universitas Mataram ngebubarin acara nobar dengan alasan mau jaga kondusivitas. Terus, gak lama dari situ, merembet nih ke UIN Mataram. Malah di sana filmnya baru aja diputar, langsung disuruh stop. Kejadian yang mirip-mirip juga menimpa teman-teman mahasiswa di Universitas Pendidikan Mandalika. Bahkan tekanannya meluas sampai ke kampus-kampus di Yogyakarta dan Ternate. Rentetan kejadian ini tuh secara nggak langsung nunjukin ke kita betapa sensitifnya isu di film ini buat pihak kampus. Dan ini benar-benar ngegambarin dengan jelas benturan yang terjadi. Di satu sisi, kalian punya pihak rektorat kampus yang fokus utamanya itu jaga ketertiban. Mereka mau mencegah potensi konflik dan menghindari hal-hal yang berbau politik sensitif. Wajar dong. Tapi di sisi lain, mahasiswa dan para akademisi ini juga punya argumen yang kuat banget. Buat mereka, justru disitulah letak fungsi esensial sebuah kampus. Kampus itu harusnya jadi ruang aman buat ngejaga kebebasan akademik, tempat di mana kita bisa diskusi kritis soal isu-isu sosial, bukan malah memberangus diskusinya. Tapi ada satu hal yang lumayan mengejutkan dari situasi ini. Di saat rektorat di mana-mana ngebubarin nobar, respon dari pemerintah pusat malah beda. Menteri Koordinator Pak Yusril Iza Mahendra malah terang-terangan bilang kalau negara pada dasarnya nggak melarang filmnya. Beliau justru mendorong publik buat nonton, terus bikin diskusi dan debat yang kritis. Jadi agak ironis ya, kampus yang ekspektasinya jadi benteng kebebasan berpikir, dalam kasus ini malah kelihatan jauh lebih kaku dibandingkan anjuran dari pemerintahnya sendiri. Sekarang, mari kita bahas isi filmnya sedikit. Khususnya, apa sih sebenarnya makna mendalam di balik judulnya Tradisi Awon Atenbon? Jadi, kata pesta babi ini di judul film ini tuh bukan sekedar clickbait atau biar kedengarannya provokatif ya. Judul ini sebenarnya berakar dalam dari Awon Atatbon, yaitu tradisi super penting buat suku Muyu di Papua. Di ritual ini, babi itu bukan cuma sekedar hewan ternak. Babi adalah simbol sosial dan budaya yang luar biasa sakral, dipakai buat menghormatin leluhur dan mengikat hubungan antar warga. Tapi, nah ini yang paling penting, seluruh siklus ritual suci ini tuh 100% bergantung secara mutlak pada kondisi ekosistem hutan Papua yang sehat. Dan inilah makna filosofis yang mau dibawa sama dokumenternya. Film ini nggak cuma bahas soal pohon-pohon yang ditebang dari kacamata lingkungan aja. Taruhannya jauh lebih besar. Ketika hutannya hilang, ruang hidupnya hancur. Tradisi penting seperti Awon Atatbon ini otomatis nggak bakal bisa dipraktekkan lagi. Jadi ini bukan sekedar masalah lingkungan biasa, tapi sebuah ancaman eksistensial yang permanen terhadap identitas dan eksistensi budaya asli masyarakat Papua. Nah, ini ngebawa kita ke konflik utama yang dibedah di filmnya, tarik-menarik antara proyek strategis nasional dan hak-hak masyarakat adat. Film ini benar-benar belak-belakan nunjukin dampak dari proyek-proyek strategis nasional ini, khususnya pembukaan lahan raksasa buat food estate dan bioenergi di Papua Selatan. Berdasarkan investigasi pembuat filmnya, proyek ini menyebabkan deforestasi yang masif banget, yang ujung-ujungnya ngerampas tanah leluhur warga. Imbasnya apa? Sumber makanan tradisional dan pola ekonomi warga jadi berubah drastis. Suku-suku lokal kayak Marin, Ye, Auyu, dan Muyu jadinya malah terpinggirkan dari tanah mereka sendiri. Dokumenter ini kerasa banget nangkap kecemasan warga lokal soal nasib anak cucu mereka nanti. Nah, hal yang paling menarik dari perdebatan ini tuh kalau kita bedah pakai kacamata akademis, konflik ini sebenarnya benturan nyata antara dua paradigma yang bertolak belakang banget.
Paradigma pertama itu fokus ke hak adat dan lingkungan. Mereka ngelihat hutan sebagai ruang hidup spiritual yang harus dijaga dan menyoroti suku-suku yang termarginalkan. Terus, paradigma yang kedua itu punya narasi besar tentang pembangunan dan keamanan nasional. Fokusnya ya ke infrastruktur, integrasi ekonomi, stabilitas geopolitik, dan juga resiko buat para pekerja proyeknya. Nah, dari pemahaman dua sisi ini kita jadi tahu kenapa nyari titik temu buat isu di Papua ini susahnya minta ampun. Lalu, gimana ini semua nyambung ke isu kebebasan dan ruang diskusi yang sempat dibungkam tadi? Salah satu pemicu utama kontroversi ini adalah penggunaan istilah kolonialisme modern di judulnya. Banyak pihak yang kepanasan gara-gara kata ini. Tapi, Cipri Pajudale, sutradara sekaligus penelitinya, ngejelasin dengan jernih kalau ini tuh sama sekali bukan umpatan provokatif. Istilah ini dihadirkan secara sadar sebagai kerangka analisis akademis buat ngebedah benang kusut masalah sistemik konflik agraria, kebijakan, dan HAM di Papua. Pertanyaannya sekarang, apakah kampus-kampus kita punya keberanian yang utuh buat ngebedah konsep seberat ini secara ilmiah dan terbuka? Dan keberanian buat ngebuka ruang diskusi inilah yang diperjuangin habis-habisan sama mahasiswa, terutama teman-teman dari Papua. Coba deh dengerin apa kata Esok Lagilit, salah satu mahasiswa pas nobar di Sorong. Dia bilang kalau semua yang ditonton di film itu udah terjadi dalam kehidupan mereka sebagai orang asli Papua. Jadi, buat mahasiswa, ini tuh melampaui sekedar debat teori di ruang kelas. Ini realitas hidup struktural keluarga mereka sehari-hari. Makanya menjaga ruang diskusi terbuka di kampus itu benar-benar vital buat kebangun kesadaran kolektif kita tentang saudara-saudara kita yang terpinggirkan ini. Pastinya, sebuah analisis yang objektif harus melihat dari dua sisi koin. Dan ini dia yang jadi letak kritik akademis buat dokumenternya. Kalau diukur pakai standar jurnalisme berimbang, film ini emang ngambil framing yang cukup tunggal. Filmnya berhasil banget dengan kuat mengangkat pengalaman hidup para korban adat dan aktivis. Tapi di sisi lain, para pengamat nyatat kalau narasi dari perencana pemerintah, argumen keamanan nasional yang lebih luas, dan perspektif militer itu kurang dikasih panggung. Jadi emang difokuskan penuh buat menyuarakan kelompok yang ada di bawah. Nah, karena sadar betul kalau topik ini gampang banget bikin polarisasi, tim pembuat filmnya ngambil manuver distribusi yang lumayan nekat. Mereka secara sengaja menahan diri buat rilis film ini di platform streaming raksasa kayak YouTube atau Netflix dan cuma bolehin pakai format nobar. Kenapa coba? Murni biar orang-orang terpaksa ketemuan fisik, duduk bareng, dan bikin dialog tatap muka yang sehat. Ini juga cara cerdas buat mencegah disrupsi toksik dari buzzer anonim di internet. Intinya, mereka lagi berusaha merebut kembali ekosistem kampus dan ruang komunitas sebagai jantung diskusi yang kritis. Pada akhirnya, fenomena kehebohan dokumenter ini benar-benar menampar kita dengan satu pertanyaan fundamental yang harus kita jawab bareng-bareng. Gimana sih caranya sebuah negara bisa ngegas pembangunan secara nasional tanpa harus menggerus kekayaan identitas budaya dan hak-hak tanah masyarakat adat tertuanya? Dan di saat yang sama, mampukah kampus-kampus kita terus jadi benteng yang aman buat ngebahas kebenaran-kebenaran yang kadang nggak enak didengar? Ini keseimbangan krusial yang wajib banget kita renungkan. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di analisis seru berikutnya.